Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Maulidiansi, peserta Data Analytics Studi Independen Bersertifikat bersama Grade Edu Kampus Merdeka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil pengerjaan saya mengenai tugas praktik demonstrasi sertifikasi BNSP. Untuk tahapan pertama yaitu mengumpulkan data, meliputi menentukan kebutuhan data, mengambil data, dan mengintegrasikan data. Kebutuhan data yang harus didefinisikan terlebih dahulu meliputi lingkup bisnis, permasalahan bisnis, dan tujuan bisnis. Lingkup bisnisnya yaitu Bank ABC merupakan salah satu bank yang mengadakan program pembayaran kredit untuk nasabahnya. Permasalahan bisnis di sini, Sumanto, seorang kredit analis sebuah bank ABC, sedang memiliki masalah karena banyaknya nasabah yang mengalami kredit macet. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, dia mencoba melakukan analisa terhadap data nasabah dan status pembayaran cicilan kreditnya agar dapat memprediksi profil debitur atau penghutang dari aspek lancar atau macet kreditnya. Tujuan bisnisnya yaitu untuk memprediksi calon nasabah apakah dapat membayar kredit atau macet berdasarkan data histori tahun lalu. Selanjutnya, mengambil data. Metode pengambilan data yang dilakukan di sini yaitu melalui dokumen atau record data nasabah dan status pembayaran cicilan kreditnya tahun lalu. Nah, sebelum mengambil data, kita terlebih dahulu harus mengimport library. Setelah itu, kita dapat mengimport file CSV atau Excel. Nah, di sini saya mengimport file Excel. Selanjutnya, mengintegrasikan data, yaitu mendefinisikan atribut. Nah, ini adalah tabel label atribut dan keterangannya. Di mana atribut-atribut di sini yaitu nama nasabah, jenis kelamin nasabah yang terdiri dari PL, wanita, laki-laki, pria, dan perempuan, usia nasabah, jumlah pinjaman nasabah, jangka waktu dalam bulan, jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah oleh tiap bulannya, tipe pinjaman, jenis pinjaman, sektor ekonomi, call, golongan debitur, golongan penjamin, saldo nominatif nasabah, tunggakan pokok yang harus dibayar nasabah, tunggakan bunga yang harus dibayar nasabah, dan status kredit nasabah. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu menelaah data, meliputi menganalisis tipe dan relasi, menganalisis karakteristik data, dan membuat laporan telah data. Untuk menganalisis tipe dan relasi, di sini tahapannya meliputi menampilkan info dari data dengan menggunakan function data.info, menampilkan korelasi antar atribut dengan menggunakan function data korel. Nah, di sini terlihat atribut-atribut dari data dan koefisien korelasi antar atributnya. Nah, di sini terlihat atribut tunggakan pokok memiliki koefisien korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan atribut lainnya. Selanjutnya, menganalisis karakteristik data, meliputi menampilkan jumlah atribut dan record dengan menggunakan function data.shape, menampilkan statistik deskriptif dengan menggunakan function data.describe. Nah, selanjutnya membuat laporan telah data. Kredit approval data kotor memiliki 766 record dan 16 atribut, yaitu nama nasabah, jenis kelamin, umur, jumlah pinjaman, jangka waktu, jumlah angsuran per bulan, jenis kelamin, call, golongan debitur, golongan penjamin, saldo nominatif, tunggakan bunga, dan status kredit. Kolom-kolom tersebut memiliki tipe data objek, float, dan integer. Rata-rata jumlah pinjaman dari seluruh nasabah adalah sekitar Rp2.700.000 dengan rata-rata tunggakan pokok sekitar Rp7.900.000 dan rata-rata tunggakan bunga sekitar Rp8.700.000. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu memvalidasi data, meliputi melakukan pengecekan kelengkapan data, yaitu mengecek missing value karena missing value merupakan bagian dari kelengkapan data dengan menggunakan function data.isNull.sum. Nah, ditemukan missing value pada atribut umur dan jangka waktu. Serta membuat rekomendasi kelengkapan data, yaitu menangani missing value pada atribut umur dan jangka waktu. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu
menentukan objek data, meliputi memutuskan kriteria dan teknik pemilihan data, dan menentukan atribut dan record. Data yang dipilih sudah tepat karena merupakan data pembayaran cicilan kredit nasabah tahun lalu. Atribut dari data nasabah dan status pembayaran cicilan kreditnya adalah nama nasabah, jenis kelamin, umur, jumlah pinjaman, jangka waktu, jumlah angsuran per bulan, jenis pinjaman, call, B golongan debitur, B golongan penjamin, saldo nominatif, tunggakan bunga, dan status kredit. Sedangkan recordnya adalah row atau baris dari data tersebut, yakni sejumlah 766 baris atau record. Kriteria penentuan atribut adalah berdasarkan atribut yang penting untuk digunakan dalam proses analisis. Atribut tipe pinjaman dan bisektor ekonomi di-drop karena semua entry-entry dalam atribut tersebut sama, sehingga tidak perlu dilakukan proses analisis. Nah, sedangkan atribut tunggakan pokok di-drop karena memiliki nilai koefisien korelasi yang paling tinggi dibandingkan dengan atribut lainnya. Selanjutnya, tahapan kelima yaitu membersihkan data. Tahapan ini meliputi melakukan pembersihan data yang kotor dan membuat laporan dan rekomendasi hasil membersihkan data. Melakukan pembersihan data yang kotor ini meliputi mendrop atribut tipe pinjaman di sektor ekonomi dan tunggakan pokok dengan menggunakan function data.drop. Kemudian memeriksa tipe data dengan menggunakan function data.dtypes. Terdapat kesalahan tipe data yaitu pada atribut jenis kelamin dan status kredit. Tipe datanya objek, seharusnya kategori. Selanjutnya, mengubah tipe data objek menjadi kategori dengan menggunakan function data.astype. Memeriksa kembali tipe data dengan menggunakan function data.dtypes. Nah, selanjutnya memeriksa missing value dengan menggunakan function data.isNull.sum. Terdapat missing value pada kolom umur sebanyak 9 nilai nol dan jangka waktu sebanyak 8 nilai nol. Selanjutnya, mengatasi missing value pada kolom umur dan jangka waktu. Memeriksa kembali missing value dengan menggunakan function data.isNull.sum. Serta mengecek data duplikat dengan menggunakan function data.duplicated.sum. Setelah dibersihkan, data kredit approval memiliki 766 record dan 13 atribut. Dengan tipe data dari masing-masing atribut disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel label atribut beserta tipe datanya. Ini tipe data yang sudah sesuai. Yaitu nama nasabah memiliki tipe data objek, jenis kelamin kategori, umur float, jumlah pinjaman float, jangka waktu float, jumlah angsuran per bulan float, jenis pinjaman integer, call integer, B golongan debitur float, B golongan penjamin integer, saldo nominatif float, tunggakan bunga float, dan status kredit kategori. Kredit approval tidak memiliki data duplikat, dan setelah dibersihkan, data sudah tidak memiliki missing value. Selanjutnya tahapan yang keenam yaitu mengkonstruksi data. Untuk poin A, menganalisis teknik transformasi data. Transformasi data melibatkan langkah-langkah yaitu menghaluskan, agregasi, diskritisasi, konstruksi atribut, generalisasi, dan normalisasi. Untuk poin B, melakukan transformasi data. Pada kasus ini, perlu dilakukan transformasi data untuk mengganti elemen pada atribut umur yang memiliki value negatif menjadi NA, mengubah pendefinisian elemen pada atribut umur menjadi P dan L saja, dan mengubah record yang memiliki nilai umur outlier menjadi nilai rata-rata. Nah, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa data invalid, yaitu value negatif dari elemen pada atribut umur. Nah, di sini kan atribut umur memiliki value negatif. Contohnya ini minus 42, minus 48, minus 49, minus 48, minus 7.162, minus 47, dan minus 44.
Kita dapat mengganti elemen pada atribut umur yang memiliki value negatif tersebut menjadi NA. Kita juga dapat memeriksa kembali apakah masih terdapat elemen pada atribut umur yang bernilai negatif. Nah, ternyata sudah tidak ada elemen pada kolom umur yang bernilai negatif. Nah, selanjutnya kita dapat memeriksa nilai unik pada data dengan menggunakan function data.unique. Nah, terdapat nilai unik ya pada beberapa atribut. Nah, kita dapat menampilkan nilai unik pada atribut jenis kelamin misalnya. Nah, di sini diketahui terdapat perbedaan pendefinisian jenis kelamin, yaitu ada 6 pendefinisian, P, L, wanita, laki-laki, perempuan, dan pria. Rekomendasi dari saya yaitu pendefinisian jenis kelamin disamakan saja menjadi P dan L, P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Nah, cara mengubah pendefinisian jenis kelamin tersebut yaitu dengan menggunakan function replace. Selanjutnya kita cek kembali pendefinisian jenis kelamin tersebut dengan menggunakan data.unique dan terlihat pendefinisian jenis kelamin sudah disamakan P dan L. Selanjutnya, kita dapat memeriksa outlier dengan menggunakan function data.describe. Pada variabel umur, terdapat data yang melebihi 1000 tahun, di mana data tersebut invalid, sehingga kita perlu membuangnya karena data tersebut merupakan outlier. Nah, cara membuang outlier pada atribut umur yaitu dengan cara membuang value di atas batas atas dan di bawah batas bawah dengan menggunakan rumus IQR. Selanjutnya, mengubah record yang memiliki nilai umur outlier menjadi rata-rata. Nah, semua yang sudah saya lakukan tadi itu merupakan langkah-langkah transformasi data. Mengapa disebut transformasi data? Karena transformasi data itu pada prinsipnya adalah mengubah proses mengubah suatu data, teknik-teknik mengubah suatu data. Nah, selanjutnya membuat dokumentasi konstruksi data. Setelah dilakukannya transformasi data, diperoleh hasil sebagai berikut. Value negatif dari elemen pada kolom umur sudah tidak ada. Pendefinisian jenis kelamin sudah disamakan P dan L. Dan record yang memiliki nilai umur outlier sudah tidak ada. Selanjutnya, kita dapat mengkonstruksi file CSV data bersih untuk dilakukan proses analisis lebih lanjut. Selanjutnya, tahapan ketujuh yaitu menentukan label data. Untuk poin A, melakukan pelabelan data. Pada tahap ini, saya melakukan pelabelan data dengan menggunakan variabel X dan Y. Untuk poin B-nya, membuat laporan hasil pelabelan data. Berdasarkan pelabelan pada tahap 7A, variabel X menyatakan nama nasabah, jenis kelamin, umur, jumlah pinjaman, jangka waktu, jumlah angsuran per bulan, jenis pinjaman, call, bigolongan debitur, bigolongan penjamin, saldo nominatif, dan tunggakan bunga. Sedangkan variabel Y menyatakan status kredit. Selanjutnya, tahapan ke-8, membangun model. Meliputi menyiapkan parameter model. Ini parameternya yaitu meliputi nilai akurasi, recall, AUK, precision, F1 score, kappa, MCC. Selanjutnya, menggunakan tools pemodelan. Tools pemodelan yang digunakan di sini adalah PyCaret, Numba, Sharp, PyCaret Classification, SLRT, dan Smooth. Nah, berikut ini adalah dokumentasi tahapan menginstal dan mengimport tools pemodelan. Ini tahapan mengimport PyCaret. Ini tahapan mengimport Numba, menginstal Numba, kemudian menginstal Sharp, mengimport
py-classification, menginstal dan mengupgrade XLRD, dan mengimport Smooth. Selanjutnya tahapan ke-9, mengevaluasi hasil pemodelan. Yang pertama yaitu menggunakan model dengan real. Saya menggunakan 2 model di sini. Yang pertama model decision tree, dan yang kedua adalah model random forest. Nah, ini dapat dilihat ya untuk nilai akurasi, recall, precision, dan lain sebagainya pada model decision tree dapat terlihat pada gambar. Kemudian ini untuk decision tree-nya sendiri. Dan ini nilai akurasi, recall, precision, dan lain sebagainya pada model random forest. Selanjutnya interpretasi dari model tersebut. Yang pertama interpretasi dari decision tree model. Untuk confusion matrix-nya ini dapat dilihat ya. Untuk true positifnya itu bernilai 50, yaitu kredit diprediksi lancar dan memang lancar. True negatifnya bernilai 156, kredit diprediksi macet dan kenyataannya memang macet. False positifnya 10, kredit diprediksi lancar namun ternyata macet, dan false negatifnya 14, yaitu kredit diprediksi macet namun ternyata lancar. Ini untuk feature important plot-nya, di mana di sini atribut bigolongan penjamin menempati nilai feature important plot tertinggi, sedangkan atribut jenis kelamin menempati feature important plot terendah. Selanjutnya, interpretasi dari model random forest. Untuk confusion matrix-nya sendiri dapat dilihat pada gambar, di mana true positifnya bernilai 52, true negatifnya 162, false positifnya 4, dan false negatifnya 12. Ini untuk feature important plot-nya. Di sini atribut tunggakan bunga menempati nilai feature important plot tertinggi, sedangkan atribut bigolongan penjamin menempati nilai feature important plot terendah. Selanjutnya deployment atau rekomendasi. Nah, yang pertama ini rekomendasi untuk model decision tree. Di sini saya menggunakan shape value. Nah, di sini terlihat bahwa atribut tunggakan bunga memiliki shape value tertinggi, sedangkan atribut jenis kelamin memiliki shape value terendah. Nah, maka rekomendasi yang dapat saya berikan berdasarkan interpretasi ini yaitu untuk mengantisipasi masalah apakah nantinya nasabah dapat membayar kredit lancar atau macet, perlu ditinjau dan dipertimbangkan kembali khususnya di beberapa feature yang memiliki nilai important rate cukup tinggi. Nah, sementara ini adalah shape value dari random forest model. Di sini atribut yang menempati shape value tertinggi itu sama ya dengan model decision tree, yaitu tunggakan bunga. Tetapi atribut yang memiliki shape value terendah itu berbeda dengan decision tree. Pada random forest model ini atribut bigolongan penjamin menempati nilai terendah. Nah, sedangkan untuk rekomendasi dari saya sendiri itu rekomendasinya sama dengan decision tree karena variabel atau atribut yang memiliki shape value tertingginya sama, yaitu tunggakan bunga. Nah, jadi rekomendasinya pun sama. Terakhir yaitu perbandingan kedua model. Persamaan antara model decision tree dan model random forest terletak pada interpretasi confusion matrix-nya, yakni sama-sama memiliki nilai confusion matrix tertinggi pada true negatif, di mana kredit diprediksi macet dan kenyataannya memang macet, dan terendah pada false positif, di mana kredit diprediksi lancar namun ternyata macet. Nah, sedangkan perbedaan kedua model terletak pada interpretasi feature important plot dan shape value.
Pada decision tree, atribut yang menempati nilai feature important float tertinggi itu adalah B golongan penjamin dan terendah adalah jenis kelamin. Sementara pada random forest, atribut yang memiliki nilai feature important float tertinggi adalah tunggakan bunga dan terendah adalah B golongan penjamin. Nah, untuk shape value-nya sendiri pada decision tree, atribut yang memiliki nilai shape value tertinggi adalah tunggakan bunga dan terendah adalah jenis kelamin, sementara pada random forest, atribut yang menempati shape value tertinggi adalah tunggakan bunga dan terendah adalah bigolongan penjamin. Nah, perbedaan nilai akurasi, AUK, recall, precision, F1 score, kappa, dan MCC dari kedua model dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini tabel perbandingan. Ini untuk min-nya atau rata-rata dari akurasi, recall, precision, dan lain sebagainya untuk model decision tree dan model random forest. Nah, angka-angka yang atau value-value yang saya beri warna ungu, seperti ini ya contohnya, itu merupakan value yang nilainya lebih tinggi. Nah, jadi pada min akurasi lebih tinggi untuk model random forest, yaitu bernilai 0,9085. Untuk AUK-nya sendiri, nilai tertinggi tuh, nilai lebih tinggi masih sama, yaitu model random forest. Untuk recall, lebih baik menggunakan random forest juga. Sedangkan untuk precision, lebih baik menggunakan model decision tree. Untuk F1 score, lebih baik menggunakan random forest. Untuk kappa, lebih baik menggunakan decision tree. Dan untuk MCC itu sama, di antara kedua model tersebut sama. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih rendah. Namun berdasarkan akumulasi dari keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dalam analisis yang telah saya lakukan menggunakan dua model berbeda, yaitu model decision tree dan model random forest. Model random forest merupakan model terbaik karena memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan decision tree, yaitu pada min, akurasi, AUK, recall, dan F1 score. Nah, secara teknikal, proses analisis yang saya lakukan dapat dilihat pada link Google Colab berikut ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.